Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Kita buka buku ND kita nyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1 sampai ayat 3 kita bernyanyi. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau yang mengajari kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah sekolah minggu tertulis dalam Amos 5 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Demikian dikatakan dalam Alkitab. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah ada yang tahu belum tentang Nabi Amos? Siapakah dia? Ya, kita cari tahu ya. Yuk kita berkenalan dengan Nabi Amos. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Itu kalau kita lihat dalam Amos 1 ayat 1. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Amos 7 ayat 14, Amos adalah seorang peternak domba dan sekaligus pemungut buah ara. Nah, dalam nas itu juga dikatakan, Amos dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian yang diutus Tuhan untuk memperingatkan umatnya bangsa Israel. Amos terpanggil untuk menyuarakan suara keadilan. Karena pada saat itu masyarakat hidup dalam ketimpangan, terjadi kecurangan, terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan, sehingga kemiskinan, penderitaan
merajalela di tengah-tengah bangsa itu. Nah, oleh karena itu pada situasi yang pada saat terjadi itu juga, para penguasa, para konglomerat, orang kaya, tuan-tuan tanah suka sekali berbuat curang. Mereka suka melakukan penindasan untuk memperkaya diri sendiri. Mereka melakukan kecurangan, mereka memperdaya kaum lemah, mereka menindas kaum miskin. Nah, oleh karena itu Amos dipanggil oleh Tuhan untuk hadir sebagai penegak keadilan, menyuarakan keadilan. Dan Amos adalah nabi yang paling keras menentang ketidakadilan di tengah-tengah bangsa itu. Amos peduli kepada kehidupan masyarakat yang tertindas. Amos peduli kepada kehidupan masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Oleh karena itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kepedulian adalah bentuk dasar dari segala perbuatan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau kita pelajari dalam ayat 14 sampai ayat 15 ini? Firman Tuhan dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan. Ada beberapa hal yang mau kita pelajari dalam hal ini. Yang pertama, firman Tuhan mau katakan kepada kita, cintailah kebaikan. Mencintai kebaikan. Kenapa harus mencintai kebaikan? Karena berbuat baik adalah dasar bagi kita sebagai umat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang begitu baik. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang benar-benar mengasihi dan mencintai kita. Kita punya Tuhan yang menolong kita, yang mendukung kita. Oleh karena itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sehingga kita adalah anak-anak Tuhan, wajib melakukan apa yang baik. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk mewujud nyatakan perbuatan baik itu? Misalnya menolong orang lain, membantu mama papa, ya kan? Nah, kalau membantu teman-teman yang berkesusahan, adik-adik, kalau tidak bisa kita membantu dengan perbuatan, ya, dengan tindakan, kalau nggak bisa kita lakukan, setidaknya kita mendoakan. Mendoakan juga adalah sebuah bentuk perbuatan baik, bentuk dukungan kita kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Misalnya juga kalau mama papa meminta bantuan kita menyapu rumah, ya, anak kelas 4, 5, 6 udah bisa nyapu rumah, cuci piring. Misalnya anak-anak SMP udah bisa cuci piring, nyapu rumah, mengepel, bersih-bersih. Ayo bantu, tanpa harus berbantah-bantahan, tanpa harus bersungut-sungut, tanpa harus ngomel-ngomel terlebih dahulu, ya kan? Apalagi anak-anak sekarang, ya, anak-anak sekolah minggu, jangan ada yang mengatakan, entar dulu, katanya. Entar nanti dulu, capek, katanya. Jangan, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, cintailah kebaikan. Nah, apa saja lagi yang bentuk mencintai kebaikan? Dalam hal ini, boleh kita wujudkan dengan misalnya ketika keinginan kita tidak terpenuhi, tidak langsung diberikan, ketika kita meminta sesuatu kepada mama papa, apakah harus kita merengek-rengek, lalu merajuk, terus marah-marah, terus ngomel-ngomel? Enggak kan? Karena itu perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, anak Tuhan mencintai kebaikan. Yang kedua, firman Tuhan mau katakan kepada kita adalah menjauhi kejahatan. Nah, kenapa harus menjauhi kejahatan? Karena sesungguhnya perbuatan kejahatan adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak senang dengan perbuatan jahat. Tuhan benci perbuatan jahat. Tuhan tidak suka sama anak-anak nakal. Tuhan tidak suka sama anak-anak yang mau berbohong. Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang suka melawan, ya kan? Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suka membuli.
Nah, oleh karena itu jauhi perbuatan jahat, jauhi perbuatan yang tidak baik gitu. Nah, oleh karena itu apa contoh-contoh perbuatan jahat itu? Misalnya membuli, mengejek, kemudian merendahkan orang lain karena keterbatasan fisiknya, karena keterbatasan perekonomiannya, atau karena ketidakmampuannya dalam hal pendidikan. Tidak boleh dihina, tidak boleh diejek, tetapi tetap beri semangat, tetap beri dukungan dan motivasi, karena itulah yang baik di mata Tuhan. Nah, yang kemudian yang ketiga, firman Tuhan mau katakan tegakkan keadilan. Loh Inang, kami kan masih sekolah minggu, belum bisa lah menegakkan keadilan. Siapa bilang? Anak sekolah minggu juga bisa kok melakukan keadilan. Misalnya tidak pilih-pilih teman, misalnya tidak pilih-pilih orang lain. Misalnya aku mau berteman kepada ini karena dia cantik, aku tidak mau berteman sama ini karena dia begini, misalnya, ya kan. Tapi mari kita belajar tentang keadilan dalam hal ini. Kita buka Lukas, ya, Lukas pasal 6 ayat 31. Lukas 6 ayat 31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Lalu kita buka Matius pasal 7 ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang mau dikatakan? Di sini intinya adalah apa yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu bagi orang lain. Nah, dalam hal ini, kalau kamu mau ditolong, maka terlebih dahulu tolonglah orang lain. Kalau kamu ingin disayangi, maka lakukanlah menyayangi terlebih dahulu, ya kan? Kalau kamu ingin dihormati, hormati orang lain terlebih dahulu. Kalau kamu tidak suka dijahili, kalau kamu tidak suka diejek, kalau kamu tidak suka dibully, jangan lakukan itu kepada orang lain. Artinya lakukan terlebih dahulu. Kita menjadi teladan dalam setiap perbuatan baik. Nah, itu yang mau diminta dalam firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, mari mencintai kebaikan, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Jadilah anak-anak yang menyenangkan orang tua, menyenangkan hati Tuhan, yang terus-menerus berlatih, melakukan apa yang baik. Oleh karena itu tetap semangat, lakukan yang baik, jauhi yang jahat, tegakkan keadilan. Oke, semangat ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi, mata Tuhan melihat. Yuk kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Ingat, ingat, Tuhan melihat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan, agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang mencintai kebaikan. Tuhan ajari, mampukan dan tolong kami untuk melakukan apa yang baik. Dan biarlah kami senantiasa menjadi anak-anak yang menjauhi kejahatan dan melakukan keadilan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, berkati mereka dalam belajar, berkati mereka dalam kesehariannya, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, berkati mereka dalam segala aktivitas mereka sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa, kiranya kasih karunia-Mu memberkati seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu, termasuk juga orang tuanya. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu dalam segala aktivitas pekerjaannya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan rezeki yang berkecukupan. Terima kasih Bapa untuk sapaan firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan apa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat melakukan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kamera standby.